Selamat siang. Hari ini kami dari Lompok 3 akan memecahkan kasus-kasus yang ada di LMS. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Loheti Suarniti, Nimade Rediarti, Dery Rahmawati, dan Wayan Sariningsih. Untuk kasus 1, yang berperan sebagai coach, Loheti Suarniti, sebagai coach Dery Rahmawati, dan pengamat Nimade Rediarti dan Wayan Sariningsih. Baiklah, untuk kasus 1 dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Baik, akan saya mulai. Selamat pagi, Dery. Apa kabar? Semoga hari ini Ibu Guru temui Dery dalam keadaan sehat. Kira-kira Dery tahu nggak apa maksud dan tujuan Ibu Guru mengajak Dery bercakap-cakap hari ini? Tentunya akan menyita waktunya Dery. Dari hasil laporan beberapa rekan guru yang mengajar di kelas Dery, katanya Dery tidak mau mengerjakan tugas secara berkelompok. Padahal Dery merupakan anak yang pintar dan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu serta menghasilkan tugas yang begitu bagus atau begitu sudah diterima oleh gurunya. Namun ketika diberi tugas untuk mengerjakan tugas kelompok atau berkelompok, Dery itu lebih memilih mengerjakannya sendiri. Coba ceritakan kepada Bu Guru, kira-kira apa ya kendala yang Dery alami atau Dery hadapi ketika melakukan kegiatan belajar dalam kelompok? Begini Bu, sebenarnya saya juga pengen curhat sama Ibu dari kemarin-kemarin, tapi saya belum mendapat kesempatan. Kalau hari ini saya bisa curhat, akhirnya saya senang sekali. Saya tidak bisa bekerja kelompok karena saya malas Bu. Kalau saya bekerja kelompok, saya jadi nggak fokus kerjanya. Loh, tidak fokus. Kenapa? Kenapa bisa Dery tidak fokus kalau belajar di dalam kelompok? Karena teman-teman selalu ribut dan tidak pernah mau bekerja dengan serius. Mereka lebih memilih bercanda dan pokoknya nggak mau fokus deh Bu. Saya jadi nggak suka bekerja kelompok. Oh, seperti itu ya. Terus, apa pernah Dery mencoba untuk mengajak teman untuk bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi lagi di dalam mengerjakan tugas-tugas pada saat Dery melakukan kerja kelompok? Apa pernah Dery melakukannya? Pernah sih Bu, tapi mereka tetap aja nggak mau fokus. Oh, seperti itu. Nah, selain teman-teman yang tidak bisa fokus atau tidak bisa konsentrasi di dalam melakukan kegiatan kerja kelompok, kira-kira Ibu Guru ingin tahu dari Dery, sikap mereka itu terhadap Dery itu gimana ya di dalam mengerjakan tugas kelompok itu? Ibu Guru juga pengen tahu. Teman-teman semua baik kok Bu, cuman mungkin karena kurang motivasi dalam belajar, lalu kurangnya sarana atau fasilitas belajar yang ada. Mungkin itu juga yang menyebabkan mereka jadi malas dan akhirnya memilih bercanda daripada fokus bekerja kelompok. Oh, berarti Dery sudah pernah mencoba mengajak teman untuk bisa fokus dan bisa aktif di dalam kegiatan belajar kelompok. Namun, Dery mengalami kegagalan. Nah, coba kira-kira ada nggak cara lain yang bisa Dery sampaikan kepada Bu Guru supaya mereka atau teman-teman Dery itu bisa berkonsentrasi dan bisa fokus lagi di dalam melakukan pembelajaran di kelompok? Saya sih punya ide, Bu. Tapi saya agak ragu-ragu menyampaikan karena saya takut nanti dibilang banyak maunya oleh teman-teman. Nah, saya ingin Ibu menyampaikan dengan guru-guru lain. Mungkin Ibu bisa membantu saya menyampaikan kalau em, menambah sarana atau memfasilitasi murid di kelas dengan sarana belajar yang lebih baik seperti pengadaan laptop atau mengubah tayangan pembelajaran jadi lebih menarik sehingga saya dan teman-teman jadi tertarik untuk belajar.
Wow, itu ide yang sangat bagus. Berarti Dery sudah bisa ya mengidentifikasi sendiri masalah atau kendala yang Dery hadapi yang menyebabkan Dery tidak mau melakukan kegiatan pembelajaran itu secara berkelompok. Oke, nanti sarannya atau permintaan dari Dery, Bu Guru akan berusaha sampaikan ke rekan-rekan teman Bu Guru yang lainnya dan juga akan Ibu Guru sampaikan ke kepala sekolah. Mungkin selain hal itu, mungkin ada lagi kendala yang bisa Dery sampaikan kepada Bu Guru yang Dery hadapi di dalam kegiatan belajar berkelompok? Ada sih Bu, sepertinya kalau kita bekerja kelompok dan digabungkan atau dikelompokkan dengan anak-anak yang gaya belajarnya sama, mungkin itu akan lebih fokus Bu dalam belajar. Karena kan ada tuh kadang seperti saya senang melihat video dulu baru mengerjakan tugas, atau teman-teman membaca dulu atau yang lainnya mendengarkan musik atau apa. Mungkin kalau dikelompokkan dengan teman-teman yang gaya belajarnya sama, itu akan membuat saya dan teman-teman lebih fokus, Bu. Oh, seperti itu. Jadi dapat Ibu simpulkan ya dari hasil wawancara ini bahwa kalau Dery itu sebenarnya bisa ya bekerja dalam kelompok asalkan teman-temannya bisa fokus. Hal ini ya mungkin karena selama ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang memfasilitasi belajarnya Dery di dalam kelompok dan juga gaya belajarnya yang berbeda-beda, mungkin itu yang menyebabkan ya sudah dapat Ibu simpulkan. Nah, nanti Ibu akan berusaha menyampaikannya kepada teman-teman di dalam melakukan kegiatan pembelajaran, diupayakan agar melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak dulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, agar mereka itu bisa konsentrasi dan bisa fokus karena sudah memiliki pemahaman yang sama di dalam kelompok. Di samping itu, Ibu Guru juga berharap ya nanti dapat direalisasikan keinginannya Dery untuk mengadakan kepada kepala sekolah, nanti Ibu memohon supaya difasilitasi sarana belajarnya di dalam kelompok seperti misalnya penambahan laptop atau buku-buku bacaan yang nantinya dapat dipakai untuk referensi Dery di dalam melakukan kegiatan secara berkelompok. Nah, sekarang yang Ibu Guru ingin tanyakan kepada Dery, seandainya semua itu sudah dapat realisasi, apa yang nanti Dery laksanakan atau Dery lakukan untuk bisa membantu teman-teman di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelompok untuk memotivasi mereka agar mereka mau fokus dan konsentrasi kembali. Saya janji Bu akan lebih aktif di dalam bekerja kelompok. Kemudian saya juga akan selalu berusaha sharing tentang pengetahuan atau wawasan yang saya miliki kepada teman-teman agar pemerataan wawasan itu bisa terlaksana. Lalu saya juga berusaha untuk memotivasi teman-teman agar lebih aktif lagi dalam bekerja kelompok. Iya, nah itu merupakan salah satu harapan dari Ibu Guru ya, karena Ibu Guru lihat Dery itu punya potensi yang sangat tinggi di dalam berpartisipasi untuk menumbuhkan semangat belajar di dalam kelompok. Ibu yakin Dery akan mampu melaksanakan tugas sebagai tutor sebaya ya, karena nanti Dery akan memberikan dukungan kepada teman-teman yang belum mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Ibu berharap nantinya ke depannya Dery mau lagi lebih aktif dan mau bergabung dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas dalam kelompok sehingga tujuan daripada pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Dery. Sama-sama Bu Guru, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Guru sudah mau mendengarkan curhat saya. Iya, sama-sama Dery. Baiklah, kita akan lanjut. Mungkin kita akan beri masukan dulu dari pengamat ya. Silakan. Saya bersama Bu Wayan di sini kan berperan sebagai pengamat. Dari yang saya amati sudah bagus sekali ya, antara coach dengan coachee sudah sangat bagus, sudah memenuhi praktek coaching model Tirta. Di mana saya lihat tadi di sini sudah ada tujuan umumnya, di mana coachnya sudah bertanya apa yang ingin dicapai oleh coachee dan coachee-nya juga sudah menjawab apa yang ingin dia capai. Terus di sini juga ada identifikasinya di mana coach-nya sudah menanyakan permasalahannya dan apa yang sudah dilakukan. Dan identifikasinya sudah sangat lengkap. Di sini juga sudah ada rencana aksinya
Coach sudah bertanya apa rencana dari Kosi selanjutnya. Dan tanggung jawabnya Kosi juga di sini sudah terlihat, dan coachnya sudah memberi pertanyaan kepada Kosi apa komitmen yang akan dilakukan, dan juga sudah memberikan umpan balik atau tanggung jawab. Dari hasil pengamatan saya sudah sangat lengkap dan sudah sangat bagus. Mungkin Terima dari kasih. Wayan, Terima kasih, Bude. iya. Terima kasih. Saya juga tadi sudah melakukan suatu pengamatan kepada kasus pertama ini. Jadi semua yang termasuk dalam pengamatan saya ini sudah masuk semua sih. Dari tujuannya, kemudian identifikasinya, selanjutnya lagi dari cara memberikan umpan balik. Guru juga sudah mampu memberikan umpan balik untuk bisa anak didik atau peserta didik murid tersebut melakukan rencana pembelajaran akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan pada kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini di mana yang menjadi coach adalah Bu Dery, kemudian yang menjadi coaching adalah Bu Madera Diarti, dan kemudian menjadi pengamat adalah saya sendiri dan Bu Heti Suwarti. Jadi kasusnya yang kedua ini, murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, terus kemudian guru tersebut membuka les privat, dan sebagian besar murid keras mengikuti les privat tersebut, terkecuali murid tersebut yang tidak mengikuti dan dia merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut merasa bahwa nilai yang diberikan kepada dia pun tidak adil. Jadi murid ini merasa minder. Nah, apa yang akan dilakukan? Sekarang kita akan menuju praktek selanjutnya. Untuk pesertanya saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Wayan. Baik, saya akan melakukan praktek coaching. Selamat pagi, Redi. Apa kabar kamu hari ini? Berharap kita dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Bagaimana, Redi? Apa ada hal yang ingin disampaikan sama Ibu? Baiklah, Redi. Kalau begitu, Selamat pagi, silakan. Ibu. Baiklah, terima kasih Bu. Kabar saya di sini baik-baik saja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bu. Saya ingin meminta waktu Ibu untuk mengobrol sebentar. Baiklah, Redi. Kalau begitu, silakan disampaikan apa yang menjadi unek-unek di hati kamu. Jadikan saya teman kamu ya. Jadi nanti menyampaikannya tidak merasa canggung. Baik Bu. Nah, jadi apa yang ingin kamu sampaikan sekarang kepada Ibu? Begini Bu, saya mau curhat tentang apa yang saya rasakan Bu. Dengan cerita kepada Ibu, mungkin hati saya menjadi lebih lega dan mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Oh, jadi begitu. Nah, sekarang ada masalah apa ya? Pantas saja Ibu belakangan ini sering melihat Redi kok sering murung, sering cemberut atau melamun sendiri, bahkan cenderung wajahnya terlihat kesal. Apakah kamu bersedia menceritakan kepada Ibu apa yang terjadi dan apa yang kamu rasakan? Iya Ibu, benar. Saya memang sedang kesal dengan Bu Guru yang mengajar matematika di kelas saya, Bu. Ibu Guru itu memperlakukan saya berbeda dengan teman-teman saya yang ikut les privat di rumahnya, Bu. Bahkan Bu Guru sering menyindir saya, dan parahnya lagi nilai yang diberikan kepada saya itu saya rasa sangat tidak adil, Bu. Oh, bisa begitu ya? Kalau Ibu boleh tahu, kata-kata seperti apa ya yang Bu Guru Matematika lontarkan sehingga kamu merasa tersindir oleh kata-katanya? Bu Guru Matematika tidak pernah menyebutkan nama saya, Bu, secara langsung. Tetapi ketika saya tidak mengerti dengan materi pelajarannya, Ibu Guru Matematika selalu menyuruh saya untuk belajar. Dan kata-katanya Ibu Guru itu seolah-olah menyuruh saya untuk mengikuti les privat. Dan saya tidak suka mendengar itu, Bu. Oh, jadi guru tersebut tidak pernah
menyebutkan nama kamu, tapi kamu merasa risih dengan dengan kata-kata yang disampaikan oleh Bu Guru. Iya, Bu. Nah, terus apa ya yang membuat kamu mempunyai kesimpulan bahwa nilai kamu lebih kecil dari anak-anak yang les di situ, dan kamu merasa diperlakukan tidak adil? Boleh tahu nggak Ibu apa alasannya? Kenapa kamu bisa membuat kesimpulan seperti itu? Iya, Bu, karena semua nilai-nilai saya itu selalu lebih kecil dari teman-teman yang ikut les privat, Bu. Itu yang membuat saya menyimpulkan kalau guru itu tidak adil sama saya, Bu. Gitu. Setelah kamu mengalami hal-hal tersebut, tindakan apa yang sudah kamu ambil atau kamu sudah melakukan apa saja untuk mengatasi masalah tersebut? Eh, saya belum melakukan apa-apa, Bu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya masih bingung, Bu. Nah, begini, coba sekarang kamu bandingkan eh, nilai-nilai yang diberikan oleh guru matematika tersebut dengan nilai-nilai yang diberikan oleh guru-guru dari pelajaran lain. Apakah di pelajaran lain kamu juga mengalami hal yang sama seperti yang kamu rasakan pada guru matematika ini? Guru-guru pelajaran lain baik kok, Bu. Nilai saya juga besar-besar. Walaupun saya tidak ikut les di tempat guru yang mengadakan les itu, Bu. Wah, menarik sekali ya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan kamu mendapat nilai besar di pelajaran lain, sedangkan di pelajaran ini nilai kamu menjadi kecil? Gini, Bu, saya suka dengan pelajarannya, Bu. Terus saya suka dengan cara menyampaikan pelajarannya, sehingga saya mengerti dengan mudah. Oh, nah ini dia poin dari masalah yang kamu hadapi sekarang. Kamu sadar tidak? Kamu sudah menemukan apa yang menjadi penyebab dari rasa hati kamu yang tidak enak, kemudian apa yang menyebabkan kamu menjadi merasa tidak mendapatkan keadilan. Nah, kamu juga sudah menemukan akar masalahnya. Kamu sadar tidak akan hal itu? Kalau saya pikir sepertinya saya sudah menemukan ya akar dari permasalahan saya itu, Bu. Nah, setelah kamu menemukan titik terang dari masalah yang kamu hadapi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk bisa mengatasi masalah kamu? Saya berencana untuk memanfaatkan waktu luang saya di sekolah dengan banyak-banyak membaca buku-buku matematika di perpustakaan sekolah. Terus jika ada yang belum saya pahami, saya akan berkonsultasi dengan bu guru matematika dan meminta bu guru matematika untuk menjelaskan dengan cara yang mudah saya pahami. Selain itu, saya juga akan banyak berlatih soal matematika dari berbagai sumber, seperti internet dan YouTube. Dan setelah latihan-latihan itu, saya akan konsultasikan jawaban-jawaban saya dengan ibu guru matematika. Itu rencana saya, Bu. Wah, Ibu senang sekali mendengar rencana kamu dan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Ibu berharap kamu bisa membuat komitmen dan bisa menepati komitmen yang kamu buat hari ini. Iya, Bu, saya juga merasa lega sudah bisa berdiskusi tentang masalah saya dengan Ibu. Setelah ini, saya akan lebih mendisiplinkan diri untuk belajar matematika, sampai saya benar-benar menyukai pelajaran matematika ini, Bu. Bagus kalau begitu. Kalau kamu menjalankan komitmen kamu dengan bersungguh-sungguh yang kamu buat hari ini dan kamu mampu untuk mendisiplinkan diri, berusaha dengan sungguh-sungguh, Ibu yakin kamu akan menuai hasil yang positif ke depannya. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Ya, sama-sama Redi. Nanti kalau kamu ada masalah lagi atau unek-unek yang lain, kamu bisa sampaikan kepada Ibu. Iya, Bu. Ya, baik. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan hari ini tentang kasus yang kedua, saya mengamati semuanya sudah bagus sekali, saling menanggapi dan mengidentifikasi permasalahan yang sudah dilakukan sama Bu Dery sama Bu Redi
sudah masuk semuanya model Tirta, di mana di model Tirta itu sudah termasuk tujuan, identifikasi, kemudian tanggung jawab dan mencari rancangan permasalahan, rancangan aksi yang akan dilakukan. Jadi sudah Ibu Dery sebagai coach-nya sudah memberikan respon yang sangat luar biasa untuk bisa membangun motivasi yang ada dalam dirinya Bu Redi. Ya, itu saja hasil dari pengamatan saya. Mungkin dari Bu Lueti bisa menambahkan. Iya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya perhatikan ya sebagai sebagai pengamat, dapat saya simpulkan bahwa dalam kegiatan menyampaikan kasus untuk kasus yang nomor 2 ini ya, sebagai di sini Bu Dery sebagai coach sudah mampu mengutarakan atau melontarkan pertanyaan terbuka sehingga dapat membuka wawasan atau ide-ide dari coach, sehingga apa yang menjadi tantangan atau hambatan selama ini yang dialami oleh coach itu bisa diutarakan kepada coach. Nah, ini merupakan salah satu daripada tujuan sudah ada di sana, dan juga di sini coach itu mampu mengidentifikasi daripada hambatan-hambatan atau halangan-halangan selama ini yang dialami oleh coach. Sampai itu juga sudah mampu merencanakan kegiatan yang akan dapat membantu dia, itu merupakan salah satu dari rencana aksi nyata, dan sudah memiliki komitmen untuk sebagai wujud tanggung jawab untuk melaksanakan dari rencana aksi yang dia buat. Mungkin dari saya hanya sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan dengan kasus yang ketiga, di mana Bu Wayan bertindak sebagai coach, kemudian Bu Loheti sebagai coach, dan saya sendiri Dery Rahmawati bertindak sebagai pengamat yang ditemani oleh Bu Made Rediarti. Dalam kasus 3 ini, guru adalah guru yang mendapat teguran dari pengawas yang langsung disampaikan kepada kepala sekolahnya karena mengajar dengan tidak membawa teks. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Dery atas waktunya. Selamat pagi Bu Heti, apa kabar? Gimana hari ini? Boleh duduk sebentar di sini? Kita ngobrol sedikit ya, banyak juga boleh. Selamat pagi Bu Ayan. Sebenarnya sih hari ini saya agak males Bu, karena saya merasa bosan dan tidak ingin melakukan apa-apa lagi Bu. Oh iya? Emangnya kenapa? Kan biasanya saya lihat Bu Heti itu selalu semangat dalam mengajar. Kok tiba-tiba terlihat tidak ada semangatnya? Cerita dong, curhat juga boleh, siapa tahu saya bisa bantu. Begini Bu Ayan, saya hari ini merasa malas karena saya habis ditegur oleh pengawas sekolah dan saya langsung dilaporin ke Ibu Kepala Sekolah. Oh ya? Pantesan saya perhatikan Bu Heti itu kayak menampakkan wajah yang kesal, cemberut, yang biasanya saya lihat Bu Heti itu periang, ceria ketika mengajar, dan bahkan sering membuat anak-anak ketawa sehingga kelasnya Bu Heti kayaknya menjadi ramai sekali. Ya Bu, benar Bu. Hari ini saya merasa kurang gimana ya rasanya ya, kurang bersemangat atau sedih rasanya dan kecewa karena waktu saya mengajar ada pengawas datang ke kelas saya untuk melakukan supervisi. Nah, saya ditegur karena pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks untuk mengajar, tetapi di dalam mengajar itu saya sudah menggunakan media-media yang disediakan oleh Alam dan juga sebagai sumber belajar saya, dan juga menggunakan strategi pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak juga ikut tertarik dan terlibat antusias mengikuti kegiatan belajar saya. Namun disalahkan diberi teguran sama Bapak pengawas. Nah, ketika saya memberikan jawaban atau tanggapan kepada Bapak pengawas, nah Bapak pengawasnya itu merasa tersinggung dan dia langsung melaporkan hal itu kepada Ibu Kepala Sekolah, sehingga
tanpa berpikir panjang Ibu Kepala Sekolah ya menyudutkan saya, mengatakan kalau saya itu tidak mengajarnya tidak sesuai dengan harapan yang diberikan oleh Bapak pengawas. Demikian Bu Wayan. Oh, begitu ya. Terus apa yang dikatakan oleh kepala sekolah ketika Bu Heti sudah dilaporkan dan apa yang membuat Ibu Heti beranggapan kalau pengawas tersebut menjadi tersinggung, Bu Heti? Coba dulu ceritakan sama Ibu. Begini Bu, waktu itu saya langsung ditegur sama Ibu Kepala. Kalau dari hasil laporan Bapak pengawas itu, saya itu katanya sudah tidak mematuhi peraturan, mematuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu kalau mengajar itu seharusnya memakai buku teks, sedangkan saya tidak memakainya Ibu. Tapi kalau belajarnya saya itu, pembelajaran saya itu sudah sesuai dengan kurikulum yang kita susun Bu. Oh, begitu ya. Terus apa yang akan menjadi kamu lakukan apabila menyikapi permasalahan tersebut? Apa yang akan Ibu Heti lakukan dengan permasalahan yang Ibu Heti hadapi sekarang? Saya belum sih Bu, saya belum melakukan apa-apa Bu. Saya cuma merasa kecewa aja, kesel aja Bu. Padahal kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin dapat memotivasi anak, tapi tetap aja saya dianggap salah. Makanya lebih baik saya diam daripada saya mengajar Bu. Oh, begitu. Terus kalau misalnya Bu Heti merasa malas mengajar, bagaimana dengan anak didikmu yang setiap hari kayaknya dia menunggu kedatanganmu? Terus apa yang akan kamu lakukan dengan hal itu? Terkadang saya juga merasa gimana ya Bu ya, sebagai seorang pendidik, hati nurani saya itu sebagai seorang pendidik. Sebenarnya saya tidak mau berlarut terlalu lama ya, larut dalam masalah ini, karena saya itu inginnya melupakan, tetapi tidak bisa Bu, saya belum bisa melupakan kekecewaan saya itu. Oh iya, terus apa pernah anak-anak didikmu atau pesertamu itu merasa kecewa ketika kamu dalam kegiatan mengajar? Apa yang akan kamu lakukan? Apa dia pernah merasa kecewa dengan hal itu, Bu Heti? Menurut saya sih tidak Bu, karena selama ini mereka itu sangat antusias mengikuti kegiatan belajarnya saya. Apalagi saya sering melakukan kegiatan gerak dan lagu untuk memotivasi anak supaya mau berkonsentrasi, atau saya dengan menggunakan media-media yang menarik yang dapat menarik minat anak untuk belajar. Kalau saya rasa sendiri, kalau menurut pendapat saya sendiri, nggak pernah anak-anak itu merasa kecewa dengan pembelajaran saya Bu. Oh iya. Berarti kamu sudah menemukan sedikit titik terang tentang permasalahan kamu itu loh Bu Heti. Terus apa sih yang mau akan menjadi rencanamu ke depan biar permasalahan ini menjadi terkendali? Kalau rencana saya ke depannya, yaitu saya akan menemui Ibu Kepala Sekolah, ya akan berbicara langsung dengan Kepala Sekolah dan juga pengawas mengenai apa yang sudah saya lakukan di dalam kegiatan belajar. Saya akan menyampaikan hal-hal yang mungkin menyebabkan pengawas saya salah paham terhadap cara saya mengajar, dan juga menjelaskan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa kegiatan saya sudah sesuai dengan kurikulum yang disusun, agar saya dan Kepala Sekolah dan juga Bapak pengawas itu tidak terjadi miskomunikasi. Saya ingin secepatnya melakukan hal ini agar hal ini bisa terselesaikan dengan cepat dan saya bisa kembali mengajar dan punya semangat lagi untuk mengajar, Ibu. Wah, mantap sekali. Terus bagaimana nih? Kan mau melaksanakan apa rencana yang akan kamu laksanakan dengan kegiatan ini? Kalau rencana saya yang pertama yaitu saya akan menemui kepala sekolah, dan saya juga ingin berdiskusi dengan beliau ya mengenai apa yang sudah saya lakukan atau rencana-rencana yang akan saya lakukan, dan juga menjelaskan tentang perasaan saya pada saat itu. Mungkin pada saat saya lagi ambiar ya, mungkin karena banyak tugas waktu itu ya, waktu di dalam kelas ya, mungkin terkait dengan tugas-tugas sebagai CGP mungkin yang membuat saya itu pemikiran saya menjadi ambiar, sehingga pada saat saya ditegur itu saya melakukan penolakan atau melakukan tanggapan yang mungkin itu yang menyebabkan Bapak pengawas jadi tersinggung. Dan rencana kedua yaitu saya membuat jadwal mengajar yang menyenangkan ya, sehingga anak-anak itu lebih bersemangat lagi ya. Dan juga yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan teman-teman ya, berkoordinasi dengan teman-teman mengenai materi yang belum saya pahami untuk nanti kita bahas bersama agar memiliki
pandangan atau tujuan yang sama. Dan yang terakhir yaitu saya akan belajar melatih diri untuk berpikir lebih positif lagi, Bu. Seperti itu, Bu, rencana saya. Wah, mantap sekali Bu Heti. Baiklah, saya hari ini merasa senang dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Selanjutnya, adakah komitmen yang akan menjalankan rencana kamu ini? Ada, Bu. Nanti setelah obrolan ini, saya akan langsung membicarakan hal ini kepada kepala sekolah, karena bagi saya itu sangat penting dan harus segera saya lakukan. Dan juga sebagai bahan untuk latihan konsentrasi saya, mindfulness saya akan mencoba untuk menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dalam program Guru Penggerak ini, yaitu salah satu teknik pembelajaran sosial emosional, yaitu teknik STOP. Saya akan berusaha untuk melakukan hal itu agar konsentrasi saya pulih kembali atau bisa lebih berkonsentrasi lagi di dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Wah, saya sangat senang dengan komitmen Bu Heti hari ini. Dan saya yakin loh Bu Heti, Ibu pasti akan bisa mendapatkan hasil yang baik dari semangat ini. Disiplin dan komitmen yang Ibu miliki saat ini. Terima kasih ya Bu Ayan, semoga saya ya atas bantuannya tadi ya sudah mau diajak untuk ngobrol mengenai masalah yang saya hadapi, dan saya berjanji akan berusaha menjadi seorang pendidik yang diharapkan baik itu oleh kepala sekolah, oleh pengawas, dan juga rekan-rekan guru, dan juga bagi peserta didik saya. Terima kasih ya Bu Ayan. Ya, sama-sama. Ayo kita bergerak merdeka dalam belajar. Terima kasih. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan pengamatan yang sudah saya amati tadi pada kasus 3. Saya melihat dari praktik coaching pada kasus 3 sudah cukup baik. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan coach untuk dapat memancing coach agar mau menyampaikan masalah yang coach hadapi. Jadi tujuan, proses identifikasi, dan pembentukan komitmen sebagai bentuk tanggung jawab itu sudah terlaksana dari awal sampai akhir. Semoga kita semua bisa mempraktekkan kegiatan coaching ini kepada murid dan rekan guru kita. Terima kasih. Mungkin Bu Made mau menambahkan? Baik Ibu, kalau dari pengamatan saya sudah sangat bagus, antara coach dan coachee sudah mempraktekkan coaching model Tirta, sudah sangat bagus Bu. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyampaian kasus, kembali ke kasus kedua ya, namun dengan pembahasan yang berbeda, di mana di sini yang menjadi coach itu adalah Ibu Made Rediarti, yang sebagai coachee adalah Bu Wayan Sariningsih, dan sebagai pengamat saya sendiri Leti Swarniti bersama Ibu Dery Rahmawati. Untuk kasus 2 rasanya tidak perlu lagi kami sampaikan karena sudah tadi dibahas ya mengenai kasus 2, mengenai seorang anak yang tidak mengikuti les privat. Untuk yang akan menyampaikan kasus nomor 2 namun dengan pembahasan yang berbeda, kami silahkan. Terima kasih Bu Heti. Saya langsung saja ya. Ya Bu Ade. Selamat pagi Wayan, apa kabar? Hari ini kita akan ngobrol santai ya Wayan. Jadi jangan sungkan-sungkan, anggap saja ibu ini adalah teman curhat kamu. Selamat pagi Bu, kabar saya hari ini kurang baik Bu. Terima kasih ya Ibu sudah mau menjadi teman curhat saya. Oh iya, apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari obrolan kita hari ini? Ibu, saya ingin ada teman untuk berbagi keluh kesah loh Bu. Dan saya ingin mendapatkan pemecahan dari permasalahan saya ini Bu. Saya merasa susah untuk mendapatkan solusi jika tanpa bantuan dari orang lain Bu. Oh, pantesan saja Ibu perhatikan kamu sering menampakkan wajah yang kesal, sedih, dan kecewa gitu ya. Emangnya kamu lagi ada masalah apa? Bisa kamu ceritakan? Ya Bu, benar sekali. Saya memang lagi sedih sekali Bu dan kecewa dengan guru yang mengajar di kelas Bu. Masalahnya guru itu memperlakukan saya dengan tidak adil Bu. Karena hanya saya tidak
mengikuti les privat, guru itu sering sekali menyindir saya, Bu. Terus nilai saya juga jelek jadinya, Bu. Bahkan teman-teman saya mengikuti les privat semuanya nilai bagus, kecuali saya saja, Bu. Oh begitu. Apa yang dikatakan oleh gurumu sehingga kamu menganggap kalau dia itu menyindir kamu karena tidak ikut les privat? Dan apa yang membuat kamu beranggapan kalau gurumu itu tidak adil dalam memberikan nilai? Ya, setiap guru berkata tentang les privat, saya langsung tersinggung, Bu. Merasa tersindir, Bu. Dan saya selalu merasa nilai saya lebih kecil dari teman-teman yang les privat, Bu. Oh begitu. Terus apa yang sudah pernah kamu lakukan untuk menyikapi permasalahan ini? Saya sih belum melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya diam dan merasa minder kalau di kelas. Saya juga merasa kehilangan semangat, Bu. Belajar dan merasa jengkel dengan guru tersebut. Pokoknya saya tidak mau belajar sama Bu Guru itu, Bu. Oh, terus apakah kamu merasa semua guru-gurumu bertindak tidak adil sama kamu? Tidak semua sih, Bu. Menurut saya, guru yang tidak adil pada saya itu hanya yang mengajar les privat. Sedangkan yang lain semua baik, Bu. Terus apa pernah guru yang tidak adil itu menyebutkan nama kamu langsung saat membicarakan les privat? Tidak pernah sih, Bu. Tapi saya merasa tersinggung, Bu. Apa saya terlalu sensitif ya, Bu? Karena tidak ikut les itu atau mungkin hanya di pikiran saya saja, Bu. Masalahnya nilai saya selalu kecil, Bu. Apa mungkin karena saya sudah kehilangan semangat belajar ya, Bu? Saya kok jadi bingung ya, Bu? Ya, berarti kamu sudah menemukan sedikit titik terang tentang permasalahan kamu. Terus, apa rencana kamu ke depannya? Kalau saya memiliki beberapa rencana sih, Bu, agar saya tidak salah paham. Saya ingin sekali berbicara langsung dengan guru tersebut. Saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu. Saya ingin lebih menumbuhkan semangat belajar saya. Dan saya ingin menumbuhkan pikiran yang positif saja, Bu, kepada diri saya. Terus bagaimana kamu akan melaksanakan rencana kamu itu? Nah, kalau rencana saya, yang pertama saya akan menemui guru itu, Bu. Saya mau berkomunikasi, berdiskusi tentang perasaan saya yang sebenarnya. Terus yang kedua, saya akan membuat jadwal belajar, Bu, yang teratur, yang ada di rumah, sehingga saya bisa belajar lebih giat lagi. Ketiga, saya akan mencari di Google, Bu, apabila ada materi-materi yang kurang saya mengerti dan kurang saya pahami, mungkin dari situ saya dapat belajar. Kemudian yang keempat, saya akan belajar melatih diri, Bu, untuk selalu berpikiran positif. Baiklah, Ibu merasa senang dengan yang kamu capai dalam obrolan kita hari ini. Selanjutnya, Ibu mau tahu apa komitmen kamu untuk menjalankan rencana kamu ini. Setelah obrolan ini, saya ingin langsung menelpon guru, Bu, guru yang bersangkutan yang saya tidak mau ajak itu ngomong, tapi untuk bertemu. Kemudian saya akan membuat jadwal belajar di rumah, Bu. Terus saya akan mencoba mengakses materi yang belum saya pahami, yang ada di internet, Bu. Untuk melatih pikiran saya akan belajar meditasi, Bu. Merenungi diri sendiri dulu, apa saya benar, apa bagaimana, Bu. Wah, Ibu sangat senang dengan komitmen kamu. Ibu yakin kamu pasti akan mendapatkan hasil yang baik jika kamu selalu semangat, disiplin waktu, dan selalu ingat menjalankan komitmen yang sudah kamu buat. Ya, terima kasih Ibu. Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Saya juga akan berkomitmen yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Wayan. Ya, nanti kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan curhat bersama Ibu ya. Iya Ibu, terima kasih ya Bu ya. Ya. Baiklah ya,
Dari saya dulu sebagai pengamat, yaitu saya sudah mengamati dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Redi tentang kasus nomor 2, itu model coach menggunakan teknik Tirta ya, sudah yang dipaparkan itu sudah terstruktur, mulai dari tujuan, sudah disampaikan tadi, identifikasi masalah, serta coach itu sudah mampu menggunakan menyampaikan pertanyaan terbuka sehingga mampu memotivasi coach itu untuk mengeluarkan ide-idenya, dan juga sudah ada rencana aksi nyata serta sudah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan aksi nyata tersebut. Menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Made Rediarti itu sudah bagus dan sudah memenuhi daripada susunan daripada model Tirta. Mungkin dari saya hanya sekian, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Dery, silakan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari saya hanya sedikit saja. Menurut saya, Bu Redi sebagai coach sudah sangat baik dalam memilih kalimat tanya terbuka, sehingga Bu Wayan sebagai coach merasa nyaman dan percaya menyampaikan apa yang dia rasa kepada coach-nya. Nah, dan yang terakhir, praktek coaching yang saya amati kali ini sudah baik dan sesuai dengan tahapan Tirta. Ya, tujuan, identifikasi, dan tanggung jawab sudah terbentuk. Jadi menurut saya ini semua sudah lengkap. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.